sendiri Septiani. Dan saya Silpa Yunisa. Saya Muhammad Abdul Aziz. Hari ini kami analisis pasar berupa Prima Freshmart, Yaitu marketing frozen food yang ada di pasar Citra Cicadas. Ikuti tujuan kita hari ini. Prima Freshmart merupakan salah satu bidang usaha di PT Prima Food International yang tercatat sudah melayani konsumen selama 10 tahun dan mereka memiliki hampir 1.200 gerai di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Mereka kemudian melakukan inovasi dengan membuka toko online yang bisa diakses oleh masyarakat. Prima Freshmart ini menyediakan ragam pilihan produk yang lengkap dengan harga terbaik bagi pelanggan. Adapun produknya seperti daging ayam segar, daging ayam beku, telur omega, bahan makanan beras kualitas super, produk makanan instan, dan beragam bumbu dapur, dan lain sebagainya. Mari simak wawancara kelompok kami dengan Bapak Hadan selaku staf store Prima Freshmart cabang Cikutra. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Septiani di sini dan rekan saya Silpa Yunisa. dan di sini sudah ada dari Bapak siapa? Bapak Agan. Dari Freshmart. Jadi hari ini kita mau wawancara untuk analisis pasar. Langsung aja untuk pertanyaannya ya Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi di sini produk-produknya apa aja sih Pak? Kalau untuk yang kita jual untuk perusahaan sendiri kan kita lebih ke utamakannya berarti ke fresh berarti ada ayam sama partner. Kalau partner itu biasanya nanti sosis sama nugget. Nah kalau untuk yang weeknya itu biasanya masuk ke ayam sama telur. Gitu. Kalau untuk yang kayak gini itu termasuk groceries. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk perusahaan sendiri kita kan ngejualnya lebih fokusnya itu ke yang fresh ya. Jadi ayam sama telur. Jadi kalau misalkan nanya kayak dari mana atau gimana, karena itu satu perusahaan dari CP itu Kontopen produksinya industri. Nah kedua bikinlah grup PT Prima Freshmart untuk store-nya. Kalau untuk di Bandung mungkin masih berada di area kabupaten. Kalau untuk kotanya Bu. Kalau misalkan untuk pembelinya ramai di hari weekend atau weekday seperti hari biasa, Untuk Pak? ramai sih lebih ramai di weekend. Kalau misalkan ramai-ramai banget biasanya di Jumat Sabtu Minggu. Kalau misalkan selain di Sabtu Minggu gitu, kalau misalkan ada event-event kan misalnya tahun baru atau apa kayak gitu, apakah penjualannya meningkat atau gimana? Kalau misalkan untuk event-event, kalau misalkan hari tertentu biasanya dari tanggal merah, kayak mau Maulid Nabi atau mungkin tahun baru, itu tergantung sih. Kadang kan kalau untuk ayam itu kita nggak bisa ngeprediksi ya naik turunnya. Kadang hari ini turun, tiba-tiba besoknya naik drastis. Nah itu biasanya dilihat lagi sesama kompetitor, misalkan di area pasar. Kalau misalkan pasar harganya misalkan biasanya perbandingan 1.000-2.000 kalau sama pasar. Nah mungkin kalau misalkan sebagian yang orang udah tahu dari higienis atau mungkin dari harga juga, biasanya udah lari pada ke sini. Kalau misalkan yang ada yang sebagian udah tahu kebiasaan di pasar, ada juga yang belum tahu. Karena kan di kita itu kendalanya itu ayamnya frozen gitu. Jadi sebagian mungkin kalau misalkan dibilang ramai atau enggaknya, semua usaha retail itu kalau weekend sama ada tanggal event tertentu biasanya ramai. Gitu. Terus kalau misalkan kan tadi pasti kalau misalkan konsumen yang udah tahu produknya ini itu bagus, nah itu untuk mempertahankannya gimana Pak? Apakah dari kita produknya diperbaiki lagi atau misalkan untuk pelayanannya dari staff itu bagaimana? Kalau untuk pertama mungkin kita dari pelayanan dulu ya. Kalau misalkan emang dari pelayanannya, customernya dia nyaman, yang melayaninya dia ibaratnya jujur, ataupun misalkan kita udah melayani sepenuh hati, kemungkinan customer juga pasti kembali lagi tanpa melihat harga. Tapi karena kita menciptakan integritas yang ya sesuai visi misi gitu kan dari perusahaan kita sendiri, jadinya kita ngasih customer yang memuaskan customer sama harga yang terjangkau dan berkualitas juga. Mungkin higienis juga sih, karena kita kan frozen food tanpa, ya mungkin udah tau lah sebagian
project input itu kayak gimana, karena kita juga udah ada sertifikat hal Oh iya. Soalnya kan kadang ada yang mending di sini sama aja gitu kan ya. Ya sama aja sih sebenarnya, cuman mungkin kalau orang yang udah tahu project input, karena ada sebagian juga yang awam kayak kayaknya kalau project input tuh kayaknya barang udah lama banget dia di-googling gitu kan. Pertama kita juga kan datang barang itu seminggu bisa 2 kali. Jadi misalkan kita hari Rabu sama hari Jumat, jadi kan otomatis barang dalam seminggu itu kan habis tuh. Beda lagi sama di pasar, mungkin kalau pasar itu kan dia fresh ya, langsung ke pejanggalan, langsung dibawa ke pasar subuh-subuh. Cuman mungkin lebih, kalau kita sendiri lebih menyarankan yang frozen gitu. Iya, karena udah praktis juga gitu kan. Ya, kayak gitu. Terus kalau misalkan ini kan strategi pasarnya udah pasti tahu ya, Bapak yang pelanggan yang produknya udah tahu ini bagus gitu kan. Terus untuk pemasarannya gimana sih Kak? Apakah dilakukan juga seperti di store online atau bagaimana? Kalau untuk pemasaran kita untuk store online agak sedikit kurang ya. Paling kita seringnya itu namanya canvassing. Jadi kadang advisor itu gantian sesama rekan, biasanya dia ke lapangan dalam seminggunya mungkin 3 kali sambil bawa barang. Tapi dia gak terlalu lama, soalnya kan kita terbatas sama barang project pun kan gak boleh terlalu lama di luar freezer. Jadi paling kita cuma 15 menit balik lagi udah gitu. Itu doang sih, paling pengenalannya kayak ke komplek-komplek atau mungkin rumah-rumahan, pemukiman kayak gitu. Karena kalau misalkan untuk ibu-ibu rumah tangga yang di komplek itu butuh banget ya kalau jadi frozen. kadang kan mereka juga kadang terbatas, malas keluar gitu. Apalagi jangan zaman sekarang tuh macet atau mungkin panas. Nah jadi kita tuh ngendalainnya juga dari perusahaan udah nerapin sistem kayak canvassing. Jadi canvassing itu kita berjualan di lapangan, target utamanya itu komplek, perumahan atau mungkin gang-gang juga, atau mungkin kayak lagi ada ibu-ibu yang pengajian atau mungkin yang hari apa itu yang namanya posyandu kayak gitu kan. Nah biasanya kayak gitu. Untuk pembeliannya itu kan dari selain Gojek bisa atau misalkan menyediakan kalau untuk online kita juga ada sih COD diantar dari sini atau kalau COD aplikasi kita, aja. Sebenarnya kalau untuk di aplikasi kita cuman online-nya cuma di Shopee. Biasa sistem pembayarannya udah langsung, nggak ada COD. Cuma kalau yang COD itu biasanya ibu-ibunya yang udah customer, udah langganan, dia nge-WA baru kita confirm, baru kita ngirimin. Gitu kan. Kalau dia yang udah berlangganan. Dari saya mah udah cukup ya, gitu aja. Udah. Makasih banyak Pak Agan telah memberikan beberapa informasi mengenai store ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti kegiatan analisis pasar kita hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.